Selamat siang semua, ketemu lagi dengan saya di channel Meriwati Siregar. Jangan lupa ya teman-teman dibantu share. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat onel-onel, buat member-member semua, apalagi yang baru terjun Ariso ya. Kemarin udah aku jelaskan dari itu penipuan halus secara lisik itu apa tanpa kita sadari. Tolong ya dibantu ya, like dan subscribe-nya, komen, klik tanda lonceng di samping kanan ya. Eda-eda, ibu-ibu, kakak-kakak, semua abang-abang, semua pokoknya bantu ya, bantu share, bantu subscribe. Aku akan menceritakan di sini tentang reglok dan efeknya dan penyebab onel cepat tumbangnya. Reglok aku kasih tahu buat semuanya ya, buat semua onel sama member sama admin. Reglok itu bukan inti bukan jalan terbaik kalau kita mengalami masalah keuangan dalam grup. Reglok bukan jalan terbaik, aku kasih tahu. Kenapa aku bilang bukan jalan terbaik? Efeknya sangat jelek banget, sangat buruk. Efeknya apa? Efek negatifnya. Satu, efek negatifnya aku kasih tahu. Efek negatif reglok ini akan merugikan member yang belum narik. Akan merugikan member plus. Kenapa aku bilang gitu? Apalagi yang namanya reglok jamut sangat merugikan. Karena apa? Member yang di atas belum tentu punya CR yang belum narik. Member yang belum narik itu belum tentu dia ada punya nomor atas. Karena kadang atas tidak seimbang dengan bawah. Karena kadang banyak main Arisol niat nabung jadi dia ambil bawah-bawah. Coba tiba-tiba Anda reglok jamut lagi, padahal dia udah transfer niat mau ngopit, mau nabung, mau ini. Coba rugi kan? Itulah contoh paling nyata, paling jelas. Reglok itu bukan jalan terbaik buat semua grup yang mengalami kehabisan dana talangan. Kalau habis dana talangan, jujur, kalau onel itu jujur, konfirmasi ke CR masing-masing. Komunikasi dulu dengan beberapa member atau dengan admin. Gimana ya kita habis dana talangan dengan. Tapi ingat, jangan karena Anda habisin dana talangan buat happy-happy ya. Kalau mau gimana pun, mau kita cari solusi pun, kalau Anda pakai dana talangan buat happy-happy, ya grup nggak bakalan pernah bisa jalan. 1 hari 2 hari pun bisa tumbang. Oke? Nah, itulah efeknya ya. Yang kedua, efek negatifnya, yang minus akan berusaha nih mencari-cari alasan untuk tidak membayar japur. Kesempatan orang-orang minus ini akan kabur atau lari dari tanggung jawab. Ini nyata, real, dan udah kualami di beberapa grup. Reglok ini tidak akan membuat grup kita jadi bukan jalan terbaik maksudnya. Karena grup kan udah nggak jalan kalau reglok. Akan menimbulkan efek negatif dan nggak bukan jalan terbaik ya reglok ya. Aku kasih tahu buat semua member, reglok intinya akan merugikan sesama member dan akan memberatkan onel karena banyak kesempatan dalam kesempitan. Itulah kalau kita membuat reglok secara tiba-tiba tanpa kita pikirkan efek sampingnya. Di sebelah tuh buktinya reglok. Sekarang nggak jelas grupnya. Yang aku tahu dia buka grup, saya pun nggak tahu sudah jalan karena saya nggak mau tahu lagi. Bukan urusan saya lagi, karena saya sendiri ya beralasan nggak mau transfer lagi. Kenapa? Uang ADM saya aja dia tinggal blok karena dia pikir ADM haknya. Bukan. Hati-hati owner, jangan pernah merasa ADM itu hak Anda sepenuhnya. ADM itu adalah dana kas grup, makanya Anda pintar-pintar mengolahnya biar bisa jadi opet, maka itu menjadi hak Anda. Tinggal Anda mengambil bagi paruh. Yang 25% gaji onel, 20% gaji admin, terserah Anda. Yang penting harus pintar mengolah admin. Dan kedua, jangan sekali-kali bikin dana jamur kalau Anda nggak sanggup bayar. Bikin dana jamur tanpa nilai itu lebih bagus. Yang penting Anda bertanggung jawab di setiap CR. Sebenarnya begitu, lebih baik jujur ya. Kalau memang udah nakas dia bertanggung jawab di CR, lebih baik nggak pakai nilai. Jadi suatu saat itu pun dia nggak harus bayar dana jamur. Ada masalah, tinggal bikin dana jamur lagi baik-baik, tapi jangan dengan list yang gede ya. Kasih hati juga. Lebih baik Anda kalau bikin dana jamut tanpa nilai, asal Anda bertanggung jawab setiap CR. Ada jurit Anda kalau memang dana jamut, talangin sesuai jamut,
Kalau emang Anda bikin Jamopit, talang sesuai Jamopit. Kalau emang itu buat Jamopit buat CR itu, buatlah itu dana Jamopit khusus di CR itu. Harus perlu ya, jangan seenaknya doang bikin list, bikin di bawah Jamopit, baru jalan 2 hari baru narik jamu reglop. Itu namanya udah direncanakan ya, dan itu akan menimbulkan keberatan nanti dari member. Nah, segitu dulu tentang reglop. Reglop itu bukan jalan satu-satunya, bukan jalan terbaik kalau kita mengalami kehabisan dana talangan dalam grup Arisol. Ingat itu ya, owner-owner semuanya, hati-hati ya. Jaga tetap kepercayaan member Anda. Jangan sempat-sempat bikin reglop tanpa komunikasi sama member, tanpa info sama admin. Tiba-tiba bilang mau reglop bikin di grup. Kasihan tuh, apa sih gunanya admin, apa sih member itu. Udah aku bilang kan, member tanpa owner bisa mereka bersama-sama berjalan serentak membuli Anda. Kalau owner tanpa member, owner nggak bakalan ada kalau nggak ada member kan. Percaya apa enggak? Betul apa enggak? Benar apa enggak? Benar kan? Benar kan? Nah, penyebab cepat tumbang owner aku kasih tahu ya, karena aku udah ngalamin ini. Udah aku lihat kan. Satu, paling utama, ingat ya, kalau owner yang bijak, dia akan berusaha mengolah ADM ini sebaik mungkin dengan dia mendonor buat pinjaman di grup, dan dia akan mengolah dana jomo juga buat pinjaman di grup, karena itu kan akan menguntungkan, ada bunganya, ada obliknya, jadi bisa buat dana kas. Selama dia pakai obliknya pun kan nggak masalah, dia yang pintar mengolah, jadi ada yang enggak ini, jadi ada dana kas makin berkembang. Waktu-waktu ada masalah kan dia bisa atasi. Dan penyebab cepat tumbangnya Onel itu karena apa? Grup itu tumbang karena apa? Karena Onel tidak pintar mengolah ADM sama dana jamu. Kalau Onel tidak pintar mengolah admin sama dana jamu, akan cepat tumbang. Ingat, oke? Ingat. Dan yang kedua, adanya sistem potar-potar tapi tarikan belum full, main potar, itu akan cepat tumbang. Orang ada yang nggak seberapa nalangin japo di sana gede, di sini tarikan belum ada yang transfer, di potar japo gede sana. Sementara harusnya walaupun masih ada dana talangan di rekening Onel kan, itu sementara harusnya dia bisa putar duit, buka duit, bisa ini. Dia pakai buat nalangin kan, dia nggak bisa olah lagi. Makanya yang kedua ini sangat cepat bikin tumbang. Belum full japo di sana udah potar ke sana. Sementara tarikan di sini emang gede-gede, tarikannya di sini yang mau ditalangin gede, yang transfer belum ada, di sini yang mau ditalangin gede. Terpaksa keluar uang kas. Aturan dia bisa donor atau bisa olah uang itu buat modal apa biar bisa menguntungkan. Jadi nggak bisa mendap lah itu buat nalangin. Yang ini belum tahu sampai H+3. Itulah yang kedua ya, bikin cepat banget tumbang Onel dan grup. Mau modal seberapa pun kalau sistem begitu cepat tumbang. Dan adanya sistem potar di sana, potar di sini, kita nggak tahu CR-nya udah ada yang transfer apa belum. Yang penting tahu kita tarikan putar ini. Dan Onel ini harusnya jangan pernah terima potar-potar kecuali CR-nya udah full ya. Kecuali japonya udah ada yang transfer sesuai japo yang mau ditelang di sana, yang mau dipotar di sana. Jangan sekali-kali potar-potar kalau belum full. Efeknya Onel kan akan nalangin. Kalau udah tahu potar sana kan, dia udah tahu kan udah potar. Saya butuh, kata member yang lain. Makanya terapkan peraturan yang lebih bijaksana, yang lebih tegas. Jangan ada potar-potar kecuali CR-nya full. Oke, dan kerjasama itu harus ada antar member sama Onel ya, harus saling menghargai. Dan yang ketiga, adanya kurang teliti Onel. Kadang dia pikir itu uang dia, orang pada transfer japo, dia transfer mungkin karena di sana lagi butuh, dia duluan di sana, sementara itu tarikan sini. Nah, itu tarikan sini yang udah full, padahal di sana lagi butuh, dia duluan ya. Nggak boleh kayak gitu. Jadikan
tarikan untuk sini. Kalau emang udah full, transfer langsung, jangan ditahan-tahan. Jangan sampai kepake buat CR yang lain, karena kalau udah kepake akan ribet, akan ruyem urusannya, akan kacau balau dan nggak bakalan klop-klop. Kenapa? Lebih baik kalau emang di sini molor, ya molor lah, transfer dulu seadanya. Kalau memang di sini udah full, transfer full. Jangan coba-coba memakai tarikan yang di sini buat nutupin ke sini biar cepat full, nggak boleh. Kalau emang di sini ada jurik, katakan ada jurik, saya sanggup jawab jamot. Kalau memang di sini full jalan transfer cepat udah full, tinggal ganti tanggal. Jadi itu tinggal pikirin ke depan. Jangan sempat memakai tarikan sini buat tarikan sana. Itu paling cepat bikin tumbang. Kalian harus simak itu. Karena apa? Kemarin aku tanya onelku, kenapa Eda sampai harus talangan? Ya kan kemarin baru full, ada ADM-nya, ada dana jambuknya nomor 1. Itu buat nalangin japo itu. Ya, gimana nanti kalau ada juri di CR ini, nalangin dari mana? Belum diolah uang, dana jamutnya udah buat nalangin ke sono. Lebih baik jujur, di sini jurik semua. Aku ngaku jamut dengan nyicil. Kalau semua aku pakai dana kas grup, gimana dengan CR-CR lain yang ada jurik? Harus saling menghargai. Mudah-mudahan ya orang-orang member yang pada ngerti yang ngomongin ya. Harus dipikirkan matang-matang. Harus pintar-pintar ngolah uang ADM. Jangan berlakukan potar-potar japo kalau belum full tarikannya. Sangat cepat tumbang. Itulah tentang penyebab cepat tumbangnya onel atau grup Arisol dalam waktu singkat ya, baru 3 bulan udah tumbang, belum hitungan 5 bulan, belum hitungan tahunnya udah tumbang. Dan yang kedua itu tadi tentang reglop itu bukanlah jalan terbaik. Efek negatifnya tadi udah aku kasih tahu, kalau reglop itu akan menimbulkan seperti apa? 1, merugikan member yang belum narik, merugikan member yang terus. Yang kedua, akan memberikan kesempatan buat member yang minus untuk tidak membayar dengan alasan bla 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 bla, kiku kayak kiku. Itu sudah saya alami, dan itu sudah saya alami bukan karena saya bukan di onel dengan onel saya yang alami, bukan maksudnya pas saya onel saya alami, bukan di onel grup lain, di onelku sendiri aku admin udah kurasakan. Karena aku kasih tahu, karena kemarin info sempat dibuat onelku reglop, udah yang mau japo hilang semua, nggak nongol di CR. Makanya kemarin kurundingkan ya sama bu onelku, jalan terbaik itu bukan reglop beda hasian sampai begitu ya. Nanti itu akan memberatkan Eda. Jika minus tidak mau bertanggung jawab, nanti Eda harus menanggung jawab. Lebih baik stop solusi yang kita punya masalah. Kalau emang nggak mau lanjut lagi, nggak bisa lagi buat list, nggak bisa lagi cari solusi yang terbaik buat lanjut, stop Arisolnya. Setiap yang udah narik bayar langsung ke yang belum narik, jangan ke owner lagi, takutnya kepake owner ya. Tapi kalau emang ada giliran owner narik, ditransfer ke owner biar dia buat nyicil juri ke member yang kena juri. Jadi kita harus berpikir positif juga, jangan. Dan satu lagi, di saat masalah begini kita tidak boleh menekan owner ya. Kita harus kasih dia pikiran tenang, karena dalam masalah begini owner itu akan pikirannya gimana ya, bisa tegang pikirannya, bisa stroke kalau emang orangnya terlalu ini ya. Jadi kita harus perlu saling menghargai keputusan owner, tapi tetap keputusan owner itu harus bisa membantu member juga. Jangan berkeputusan sendiri, harus dikomunikasikan sama member mana yang terbaik menurut member, bisa disepakati, yuk kita jalankan sama-sama, begitu caranya. Jangan mau-maunya sendiri, jangan enak-enaknya sendiri. Nah, dan ada lagi ceritaku ya, ini sekarang udah, emang ini udah fakta ya. Inilah yang terjadi sering dulu, namanya grup Arisol, dimana orang yang ngutang lebih galak daripada yang nagih ya. Itu nyata, udah ditolong, pas minta tolong apa, kak bukain CR, bantu aku, anakku lagi sakit, ini aku butuh dana. Namanya hati, kayak saya dulu pernah ngalamin, saya seorang owner, saya kasihan, gimana kalau anakku lagi sakit, aku minta tolong ke orang nggak dibantu, langsung begitu tergerak hati kita. Ya oke lah, kita tolonglah, kita kasih pinjaman dari uang kas ya, kita kasih, atau kita cari pendonor yang mau mungkin
Tiba-tiba Japo nggak mau bayar. Pertama bilang, kak aku minta waktu ya, ini nih masih baik vendor oke, masih baik vendor oke, tapi jangan itu diam-diam owner udah nalangin, itu udah banyak terjadi, diam-diam owner udah banyak nalangin ya, tapi tetap lagi di CR. Apa ujung-ujungnya? Yang penting aku masih niat baik, aku di sini masih kabur, nggak kabur kok, aku di sini tetap. Percuma tuh di situ kalau nggak ya dibayar, percuma. Ngapain anda di share kalau nggak bayar, lebih baik aja mati sekalian, mati beneran ya. Nah begitu ciri-ciri peminjam sekarang di dalam dunia aristo, lebih galak yang minjam daripada yang nagih. Di saat minta tolong, kak tolonglah kak, aku kan bayar on time, aku minta tolong kak, aku nggak bakalan molor, segitu ngemis-ngemisnya minta tolong. Aku udah alamin itu, udah sering. Bahkan sekarang pun ada yang kayak gitu sama aku, udah minta waktu 1 bulan, minta tanggal 5, nanti gue balikan modal aja ya kak. Ya udah nggak apa-apa, karena memang dia dulu minjamnya katanya dia kemalangan, keluarga yang meninggal, dia yang minta nanti ku kasih segini opitnya. Oke lah, aku kan oke, karena aku berpikir kan mau nolongnya aku tolong ya. Setelah aku tolong, tibalah tanggal Japo, katanya ini udah ini bla bla bla, habis ini aku nalangin ini. Kan bukan urusanku nalangin, yang pakai duit itu kan dia kan, katanya buat keluarganya yang lagi kemalangan, butuh dia dana. Oke, aku ada ini nanti buat nalangin. Ternyata sampai sekarang minta waktu lah dia 1 bulan, nanti kak bonar aja aku balikkannya. Oke dekku, yang penting bertanggung jawab benar-benar ya. Oke kak, baik banget loh. Tibalah tanggal 5, gimana dek itu tuh apaan? Coba loh, aku minta baik-baik, apaan? Itu ku dia itunya belum itu, katanya. Apa kataku? Apa katanya? Udah, saya butuh loh. Saya kan minta cuma modal saya dibalikkan. Tahu nggak aku disuruh apa kak? Bantu aku buat buka grup lagi, biar bisa aku balikan modal kakak. Lah, lu pikir gua bego ya? Lu udah gua tolong minta balikan uangku aja, kau mau suruh aku buka grup buat kamu? Yang itu aja tadi udah mau lo berbulan-bulan. Sampai ku bilang ya lebih baik ku ikhlaskan itu yang 1 juta buat beli kain kapanmu sekeluarga, karena kau bilang kan karena kemalangan. Jadi kan biar ada buat beli kain kapan kalian sekeluarga. Tuh aku ikhlaskan 1 juta, semoga kamu cepat-cepat ngerasain akibatnya. Begitu kan lah. Coba siapa yang nggak mau sih, dia nantang. Dibilang pula aku rentenir ya, dibilang aku rentenir, padahal itu dia minta balikin modal aja. Ya udah kataku, nggak apa-apa. Malah kayak gitu. Coba gimana perasaan kalian? Kita niat nolong sungguh-sungguh dibilang kayak gitu. Dan kita tagih lagi, kamu pak dan kita tagih lagi, tolonglah saya butuh deh, itu uang kan uang saya, minta modal aja, saya nggak pakai bunga, nggak pakai apa, nggak pakai opit. Masa bodoh katanya, saya belum ada uang. Coba sakitnya di mana? Dari situ saya nggak mau nolong orang lagi. Cobalah, lebih baik nggak nolong orang, capek hati, sakit hati. Coba anda bayangkan posisi anda seperti itu. Kita udah nolong, kita nagih baik-baik, lebih galak yang nagih, yang kita tagih, lebih galak yang hutang. Kadang kita yang diancam ini. Kalau aku sebutkan di sini semua, banyak banget ya. Onel baru laki, baru sebulan udah kayak gitu. Aku sebutkan satu, Natalia tuh Onelnya ya. Minta tolong keluarganya berduka, kak bantu aku kak. Aku kan orangnya berpikir, aku punya kasih. Gimana keluargaku ada masalah, nggak ada yang nolong, gimana? Makanya aku selalu suka bantu ya. Tiba-tiba dia bilang, kak aku nggak bisa kasih opitnya. Ya udah nggak apa-apa, asal dibalikan uangku, udah syukur. Tetap bersyukur kita. Tapi apa tiba-tiba bilang apa? Aku masih di sini kok, masih tanggung jawab, nggak tukun. Hello, emang dengan anda di situ tanpa tukun bisa uangnya balik? Kalau nggak anda transfer, dengan omongan aja bisa. Bukti yang penting. Niat nyicil, dicicil lah.
jangan bla 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 banyak ngomongan. Makanya buat para owner pada member, kalau kita dimaki owner, ada member dimaki owner, itu bukan tanpa alasan. Kalau ada owner dimaki member, bukan tanpa alasan ya. Harus saling menerima, harus saling menyelidiki kesalahan kita di mana kalau kita dimaki. Aku jujur, dulu aku pernah dimaki salah satu owner. Yang aku bilang lagi, owner penenggolan, aku pernah dimaki. Bahkan orang disuruh ngancam aku, disuruh telepon bentak-bentak suamiku. Enggak aku balas, dia kasar, tapi yang aku balas siapa? Yang ngebentak aku. Apa urusanmu sama aku? Enggak ada urusanmu sama aku. Aku udah nalangin karena aku tahu yang nelpon aku ini aja jagonya molor, lebih molor dari aku, dan aku nggak pernah molor karena aku hanya ada masalah minta waktu pemberesan duet, karena kami pernah tertipu dari satu onel dengan jumlah yang besar 50 juta lebih. Ya wajar lah, namanya rezeki nggak selalu lancar, makanya adanya saling pengertian di suatu grup, saling komunikasi sama onel. Misalnya seorang ini udah jatuh, kita tolong untuk bangkit kembali, tapi yang tolonglah yang pantas ditolong, jangan asal main nolong orang yang nggak benar-benar butuh ditolong. Karena orang-orang yang benar nggak butuh ini nggak usah ditolong. Kadang orang-orang ini suka bikin kita hancur dan tidak tahu bersyukur. Makanya aku sangat bersyukur setelah itu. Kalau aku dimaki-maki karena salahku, ya aku diam, nggak pernah aku balas makian. Sampai bisa tunjukin jati-jatinya, entah apalah dibilang, dicerna, aku diam. Tuhan kuatkan aku, berikan jalan. Itu yang aku bilang dalam hatiku. Dan puji Tuhan, setelah japoku lunas, setelah semua aku direpun, tiba-tiba padahal sudah beres ya, tarikanku yang waktu direpun, tapi puji Tuhan aku terbebas dari dia, dan masih banyak sekarang korban-korban dia. Tapi aku puji Tuhan nggak seburuk dia, dan aku tidak memakai arisol ini buat makan-makan. Aku utamakan buat nabung, nanti setelah aku ada untung, misalnya aku hari ini narik, aku bikin kulkas tahu ada untung sedikit, itu untungnya nanti bisa beli anakku lah, bajunya lah, apanya lah, baru gunakan. Nah, harus kupikirkan japo-japoku selanjutnya, iuran-iuran bayaran arisan selanjutnya, tidak asal-asal kita ya. Makanya tetaplah buat onel-onel ya, jaga kepercayaan member Anda, dan begitu juga dengan member, jaga kepercayaan onel Anda, jangan kecewakan mereka. Kalian harus saling merangkul, saling bergandeng tangan demi kelancaran grup masing-masing ya. Kalau kalian saling kompak, saling mendukung onel sama member, saling mencari solusi, berbagi suka duka, maka grupnya akan long life. Oke, percaya atau tidak, terserah kalian, tapi aku menurutku begitu, pasti long life. Masalah-masalah apapun, sebesar apapun, pasti bisa dihadapi bersama-sama. Terima kasih, saksikan terus channel kami Merwati Kreator, dan terima kasih.